Baik, selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan. Sore, Bu Evon. Sore, Bu. Selamat sore Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang sudah bersedia hadir. Terima kasih. Sebentar lagi akan segera kita mulai acara ini. Sudah hadir bersama kita Ibu Arizona Mustikarini selaku narasumber kita. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, akan segera kita mulai. Seperti biasa, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat sore untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Pada sore ini kita berkesempatan mengundang Bu Arizona atau Bu One, yang lebih akrab kita sapa Bu One, sebagai narasumber kita dalam acara workshop series yang topiknya adalah tentang literatur review. Khususnya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistematik literatur review. Kita akan belajar bersama-sama kepada Bu One, nanti yang akan sharing tentang sistematik literatur review. Sebelumnya, mohon izin saya akan sedikit memperkenalkan Bu One. Bu Arizona Mustikarini, SE MBus AKCA, selaku dosen di Departemen Akuntansi FEB UGM. Beliau lulus sarjana ekonomi di FEB UGM pada tahun 2017 dan kemudian pada tahun 2015 beliau menyelesaikan Master of Business Accounting di Monash University Australia. Saat ini Bu One atau Bu Arizona sedang menyelesaikan PhD-nya atau program S3-nya, doktoralnya di University of Agder, Norwegia. Nah, sekarang kita sapa dulu Bu One. Selamat datang, Bu. Selamat sore, Bu Evon, Bapak Ibu sekalian. Datang selamat sore di Norwegia, masih sore juga ya, Bu? Di Norwegia masih pagi hari jam 10. Selamat pagi waktu Norwegia. Juga hadir bersama kita Bu Wuri dan Bapak Ibu dosen yang lain. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat sore Bu Wuri, selaku kaleb kita. Kemudian mungkin bisa langsung kita mulai untuk menghemat waktu. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih atas kehadirannya. Bu One mungkin bisa dimulai saja, Bu One, untuk menyampaikan materinya, mungkin sekitar 60-70 menit. Nanti akan saya ingatkan jika sudah habis waktunya. Silakan Bu One, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Evon. Sekali lagi selamat pagi waktu Norwegia atau selamat sore waktu Indonesia Barat. Pertama-tama terima kasih atas undangannya. Saya sangat senang sekali bisa berada di sini bertemu dengan kolega saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM dan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya untuk topik kali ini kita akan bicara tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Evon, kita akan bicara secara spesifik tentang systematic literature review. Mungkin sedikit background sebelum saya share atau bagikan PPT saya. Jadi ceritanya di dalam tadi disampaikan bahwa saya sedang menempuh studi S3 dan masih jadi belum lulus. Jadi di dalam S3 saya itu ada salah satu mata kuliah systematic literature review dengan menggunakan metode bibliometrics, di mana mata kuliah tersebut mengharuskan saya jadi ujian akhirnya itu adalah bentuknya paper gitu ya, kalau bisa publishable. Jadi setelah mengikuti mata kuliah tersebut dan submit untuk tugas akhirnya, lalu paper itu juga saya gunakan sebagai bagian dari disertasi saya dan saya publikasikan. Kebetulan sudah publish di tahun kedua PhD saya tahun 2020, awal 2021, dan harapan saya pada saat menulis itu atau mindset saya pada saat menulis itu adalah supaya paper ini bisa dijadikan pembelajaran bersama terutama untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian
di Indonesia terkait dengan metode literatur review-nya maupun teknik untuk menggunakan literatur review, yaitu bibliometrics. Jadi ini adalah, jadi sudah beberapa kali saya menyampaikan topik ini diundang di berbagai universitas di Indonesia secara virtual, tetapi tentu saja kalau diundang di rumah sendiri itu sangat istimewa gitu ya untuk saya pribadi. Lalu selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua. Di sini saya tahu ini hari Jumat ya, saya agak lost waktu. Hari Jumat dan di sana sudah sore, tapi Bapak Ibu semua masih semangat untuk mengikuti dan belajar bersama-sama. Saya juga belajar, jadi saya mengucapkan terima kasih dan luar biasa sekali applause untuk Bapak Ibu semua. Oke, saya mulai share screen saya ya. Nah, judul yang saya angkat pada kesempatan kali ini, saya beri semacam subjudul, yaitu Lessons Learned from Journal Rejections. Nah, kenapa begitu? Karena tentu saja pada saat mempublikasikan suatu paper, kalau bisa langsung diterima di suatu jurnal itu bagus ya. Tetapi khusus untuk paper yang saya lakukan ini, banyak sekali rejections yang saya terima, sampai akhirnya dari rejections itu tentu saja ya wajar kalau agak kecewa, tapi yang paling penting adalah pada saat di-reject dan menerima banyak feedback ataupun komen, itu feedback dan komennya itu saya gunakan untuk perbaikan, sehingga bisa jadi paper yang seperti sekarang ini. Selain itu juga rejections, mungkin pengalamannya juga, pengalaman dari saya adalah pengalaman selain sebagai author juga sebagai reviewer, jadi nanti kita bisa melihat dan belajar bersama, dan saya juga masih belajar berkaitan dengan sistematik literatur review ini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena background saya ini risetnya lebih ke arah behavioral audit, jadi mungkin nanti contoh-contoh yang saya berikan ke arah situ, tetapi mudah-mudahan masih sedikit banyak bersinggungan dengan topik Bapak Ibu, dan saya juga berikan contoh-contoh yang lain yang masih ada di dalam topik atau field accounting management secara umum. Baik, untuk pertemuan kita kali ini saya berusaha mendekati atau membagi pembicaraan kita di 3 topik besar, yaitu sebenarnya 4W1H gitu ya. Jadi apa itu systematic literature review, sebagai pengenalan sekilas, lalu selanjutnya why, when, and where gitu. Kenapa kita melakukan SLR dan kapan sih kita bisa melakukan SLR dan di mana kita bisa mempublikasikannya. Dan yang paling penting tentu saja bagaimana kita melakukan systematic literature review. Nah, nanti sedikit juga pembahasan atau semacam demo dan tutorial yang dengan menggunakan teknik review yang saya lakukan specifically di paper saya gitu ya, yaitu dengan Voss Viewer. Jadi nanti kita coba untuk mereplikasi paper saya gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa mencobanya. Nah, untuk mencoba hal tersebut, kemarin saya sudah sampaikan ke panitia agar diberikan link gitu untuk mendownload softwarenya, namanya Voss Viewer seperti ini. Lalu untuk datanya kebetulan saya sudah unduh gitu dari database. Tapi sebentar, saya keluar dulu ya. Nah, mungkin saya bisa share dulu di kolom chat. Sebentar. Terkait dengan datanya, Bapak Ibu nanti bisa pakai. Desktop, ya. Nah, ini dia. Ya, sudah ada di kolom chat ya, silakan diunduh. Nanti bisa kita pakai bersama, jadi kita bisa uji cobakan bersama. Oke, baik. Selanjutnya, nah sebelum saya spesifik masuk
terkait sistematik literatur review mungkin Bapak Ibu sudah sebelumnya sudah pernah mendengar atau mengetahui bahkan memahami bahwa di dalam kita melakukan literatur review itu ada dua metode yang sering digunakan oleh peneliti, yaitu yang pertama adalah secara kualitatif yang disebut dengan structure literatur review atau systematic literatur review. Kenapa kualitatif? Karena dia tidak menggunakan suatu analisis statistik gitu ya. Jadi lebih ke arah content analysis, analisis konten dari literatur. Jadi literatur itu dianalisis kontennya. Itu yang saya lakukan di dalam paper saya, salah satu pendekatannya. Dan yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya juga bisa dengan kuantitatif, pendekatan kuantitatif, yaitu dengan meta-analisis, yang saya kira minggu depan juga akan dibawakan oleh pembicara yang lain di workshop yang sama. Nah, kita fokusnya ke kualitatif. Nah, itu yang dua cara mensintesis literatur secara tradisional yang sering kita dengar ya. Nah, dengan adanya banyak sekali literatur yang ada di dalam basis data literatur seperti Scopus, Web of Science, ataupun Google Scholar, gitu, kadang-kadang peneliti itu agak overwhelmed gitu ya, atau merasa agak melihat literatur yang terlalu banyak itu kadang-kadang juga bingung, waduh gimana ini kita cara menyintesis literatur tersebut gitu, karena bisa jadi di topik yang mau kita cari itu jumlahnya lebih dari 100 atau 200. Nah, untuk melakukan hal itu ada satu teknik yang sebenarnya nggak baru-baru amat gitu ya, sudah lama tekniknya, disebut dengan teknik bibliometrics, tetapi baru masuk ke field management and business itu mungkin sekitar tahun 2010 ke atas gitu. Nah, itu yang disebut dengan third method gitu, namanya science mapping, yaitu bibliometric research method. Nah, bibliometric research method ini sebenarnya kuantitatif, tetapi tidak sama seperti meta-analysis gitu ya. Bedanya seperti apa? Nah, mungkin nanti setelah workshop series ini, hari ini dan besok, Bapak Ibu bisa semakin jelas melihat bedanya apa. Nah, teknik bibliometrik ini banyak digunakan dan terutama untuk memetakan struktur dan perkembangan suatu disiplin ilmu atau suatu topik tertentu yang sedang diinvestigasi. Nah, untuk melihat lebih detail lagi perbandingan dari ketiga pendekatan untuk menyintesis literatur, ini ada satu paper yang bagus, saya kira bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, dari Dontu et al. 2021, kalau tidak salah di Journal of Business Research, itu salah satu jurnal yang baik di field management and business, termasuk accounting juga bisa publish di situ. Jadi di dalam paper ini dia membuat semacam segregasi atau perbandingan antara apa itu bibliometric analysis, meta-analysis, dan SLR. Nah, fokus kita kali ini nanti dua ini, dan di paper saya sebenarnya juga mengkombinasikan dua ini. Nah, kalau bibliometric analysis, kalau Dontu mengatakan bahwa kalau mau pakai bibliometrics ya akan lebih baik kalau jumlahnya banyak gitu ya yang dianalisis dan skopnya luas gitu. Sementara kalau mau sistematik literatur review ya skopnya bisa luas tetapi bisa juga skopnya kalau bisa sangat spesifik dan datasetnya kecil gitu. Nah, tetapi pada praktiknya ini latar belakangnya begini ya, atau idealnya begini. Tapi pada praktiknya kalau Bapak Ibu perhatikan di literatur yang mempublikasikan SLR papers itu seringkali mereka mengkombinasi keduanya gitu ya, karena kalau hanya satu itu kurang robust gitu, analisisnya jadi kurang dalam atau bisa jadi sangat dangkal. Jadi seringkali supaya robust jadi dikombinasikan pendekatan bibliometrik tapi juga dengan secara umum dengan pendekatan sistematik literatur review. Oke. Nah, selanjutnya
kalau kita bicara tentang apa sih itu SLR gitu ya, systematic atau structured literature review, secara umum adalah metode untuk menyintesis suatu literatur tertentu atau suatu topik tertentu yang ada di dalam literatur. Tujuannya apa? Tujuannya banyak sebenarnya. Ya salah satunya tadi ya menyintesis. Jadi mengetahui apa yang ada di dalam literatur, bagaimana perkembangannya, lalu memberikan critical reflections. Jadi tidak hanya menyintesis atau meringkas, tapi sebagai peneliti kita juga reflect gitu ya, merefleksikan literatur tersebut secara kritis gitu. Kita mempertanyakan misalnya suatu literatur di topik tertentu, kenapa dia, misalnya kalau di topik yang di paper saya gitu ya, literatur tentang auditor-klien relationship, hubungan antara auditor dengan klien. Nah, pada saat saya menyintesis literatur itu, fokusnya lebih kepada hubungan yang dipotret dari tenure gitu. Berapa lama sih si auditor ini menjadi auditornya si klien dengan archival studies. Jadi dengan analisis statistik gitu ya, secondary data. Padahal yang namanya hubungan auditor dengan klien itu tidak hanya masalah tenure saja, tetapi banyak faktornya. Misalnya di mana auditor itu atau auditor dengan klien itu berada di konteks yang mana, suatu kultur yang seperti apa, sehingga bisa mempengaruhi hubungan auditor dengan klien yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas audit. Jadi itu yang disebut dengan critical reflections and develop insights. Nah, selanjutnya selain juga refleksi, tentu saja salah satu keuntungan SLR itu adalah mengidentifikasi gaps gitu. Jadi setelah kita menyintesis literatur, membuat critical reflections, kita identifikasi area-area mana sih yang belum disentuh atau masih sedikit sekali disentuh oleh peneliti, sehingga kita bisa mempropose research questions ke depan. Jadi provide future research direction and research question. Jadi ultimate-nya sebenarnya atau ujungnya dari melakukan SLR dan mempublikasi SLR paper itu adalah ini ya, provide future research directions. Nah, meskipun SLR sendiri bisa menjadi bagian dari literatur review section dari suatu paper empiris, tetapi seringkali atau umumnya itu memang pendekatan SLR itu dilakukan atau dengan tujuan untuk mempublikasi suatu review paper gitu ya. Jadi publishing a review paper, a paper dedicated for review relevant studies. Contohnya seperti yang saya lakukan di paper ini. Nah, tadi kalau kita bicara mengenai istilah SLR, ada yang bilang sistematik, ada yang bilang structure. Nah, sebenarnya seperti apa sih perbedaannya gitu ya? Apa sih yang membedakan satu istilah dengan istilah yang lain gitu? Karena kayaknya banyak sekali paper SLR gitu ya di dalam literatur. Nah, ini saya kira baik sekali dijelaskan oleh Massaro, Dumai, dan Putri tahun 2016 di jurnal AAAJ Accounting, Auditing and Accountability Journal. Itu salah satu rujukan jurnal di bidang akuntansi. Kalau untuk peneliti di bidang akuntansi itu salah satu top jurnal. Mereka menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada definisi yang rigid, tetapi bahwa perbedaan dari teknik SLR atau pendekatan SLR itu lebih kepada apakah ada rules atau aturan-aturan, parameter, kriteria yang ditetapkan secara rigid, rigid itu secara kaku, atau maksudnya secara tidak kaku sampai dengan secara kaku. Nah, semakin kaku aturan, kriteria, parameter yang ditetapkan, itu dia mengarahnya lebih ke systematic atau structured literature review gitu. Karena, kalau Bapak Ibu perhatikan di literatur, mungkin di tahun-tahun 90-an atau awal 2000, itu kebanyakan yang melakukan atau mempublikasi paper literatur review itu lebih menggunakan traditional review atau narrative review, di mana
tentu saja yang melakukan ini adalah orang-orang yang sudah menjadi top scholars, yang dia punya akumulasi pengetahuan yang sudah dalam sehingga dia bisa membuat literatur review dan bisa memberikan critical insights dan bisa memberikan arah pertanyaan riset ke depan gitu ya. Tapi sekarang ini karena dengan bantuan atau teknik yang rigid gitu, yang kaku, banyak juga peneliti-peneliti muda gitu atau awal early career researcher yang mempublikasikan paper SLR literatur review. Nah, karena rigidnya ada semacam ide gitu atau notion bahwa kalau kita mereview literatur dengan systematic approach itu lebih ke arah positifis gitu ya, bukan yang lebih cair seperti misalnya interpretivis atau critical analysis gitu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa keuntungan untuk melakukan atau dalam melakukan SLR. Misalnya SLR ini dia lebih sistematis, jadi tidak subjektif, lebih transparan dan replicable. Salah satu unsur yang ada di dalam paradigma positivis gitu ya. Lalu karena dia sistematis sehingga mengurangi bias dalam memilih literatur gitu yang akan direview oleh author. Ini saya kasih garis bawah. Meskipun begitu, saya tidak mengatakan bahwa nggak boleh itu mereview literatur secara bias, ya tentu saja boleh. Yang penting adalah ada justifikasi yang kuat, kalau menurut saya begitu. Nah, selanjutnya keuntungannya adalah tidak bias, lalu lebih objektif, replicable, transparent, systematic, sehingga hasilnya itu defensible gitu. Ini keuntungannya. Ya, nah. Sekarang mungkin Bapak Ibu semua ada pertanyaan gitu ya. Sebenarnya seberapa populer sih literatur review paper atau systematic review paper di publikasi sana atau di database gitu ya. Nah, saya coba mengintip atau menyurvei gitu. Scopus, saya sebenarnya penasaran juga. Sebenarnya paper systematic review itu banyak nggak sih selama 20 tahun terakhir. Nah, ternyata Bapak Ibu lihat di awal tahun 2000-an, jadi 2002, 2003 itu masih sedikit sekali publikasi terkait dengan systematic review. Nah, perkembangannya sangat eksponensial 10 tahun terakhir. Bapak Ibu bisa lihat, ini per tahun bisa hampir di tahun 2021 ada paper systematic review hampir 2000 paper gitu ya dalam satu tahun di field business, accounting, and management. Lalu siapa saja sih produsen yang paling banyak mengkontribusi systematic review paper gitu di field yang sama, di field business and accounting? Ternyata juaranya UK dan US gitu ya, lalu disusul dengan negara-negara yang lainnya. Nah, Indonesia ternyata not so bad gitu, sudah banyak juga peneliti di Indonesia di bidang manajemen dan bisnis dan akuntansi yang mempublikasikan SLR paper selama 20 tahun terakhir gitu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di slide ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa sih kita melakukan SLR dan kapan gitu ya? Nah, saya kira dua pertanyaan ini sangat penting ya, terutama berkaitan dengan jadi kapan sih kita mempublikasikan paper SLR itu bukan berarti waktunya, tetapi sampai di mana literatur itu sudah bisa kita SLR gitu lah, kita review secara sistematis gitu. Jadi nanti berkaitan juga dengan argumentasi dan motivasi yang dibawa di dalam paper serta kontribusi kita. Nah, tentu saja bagi peneliti empiris, Bapak Ibu sekalian juga pasti juga core-nya kan meneliti secara empiris gitu ya.
seperti saya juga. Nah, bagi peneliti empiris yang baru mau masuk di dalam suatu topik, itu kita kayak butuh semacam guidance gitu ya. Sebenarnya topik ini tuh isinya apa sih gitu. Nah, SLR paper ini membantu itu gitu. Jadi biasanya saya lakukan kalau saya mau masuk di suatu topik baru, misalnya saya mau meneliti topik terkait dengan blockchain di auditing gitu ya. Nah, saya butuh tahu dulu sebenarnya biasanya yang bisa membantu saya adalah ada nggak sih paper SLR terkait dengan blockchain in auditing. Nah, di situ saya bisa semacam membaca secara singkat, mengetahui secara singkat sebenarnya literatur blockchain in auditing itu seperti apa. Jadi SLR itu tujuannya seperti itu, membantu researcher untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam field gitu ya. Nah, beberapa hal yang Bapak Ibu bisa pertimbangkan pada saat memotivasi SLR paper. Nah, ini saya sarikan dari hasil bacaan saya dan tentu saja pengalaman saya pribadi begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan timing kapan kita melakukan SLR. Nah, yang pertama tentu saja seperti melakukan paper empiris sebelum kita melakukan SLR paper atau mau membuat SLR paper, ya dicek dulu apakah sudah ada paper SLR yang eksis di topik atau literatur yang ingin kita investigasi. Kalau belum ada ya bagus, kalau sudah ada ya nanti ada triknya gitu ya. Nah, meskipun belum ada, nah ini juga penting. Fakta bahwa belum ada SLR paper sebelumnya di suatu topik itu bukan argumen yang cukup gitu ya, atau merupakan argumen yang tidak cukup untuk menjustifikasi bahwa SLR paper itu harus ada gitu. Jadi harus ada justifikasi yang lebih kuat gitu yang dibawa atau ditulis oleh author kenapa perlu ada SLR paper gitu. Dan tentu saja kalau misalnya sudah ada SLR paper atau review paper yang lain yang eksis di dalam literatur, apakah lalu kita nggak bisa menerbitkan atau membuat SLR paper? Belum tentu. Tapi yang terpenting di sini adalah kita bisa memposisikan SLR paper kita berbeda dengan SLR paper sebelumnya dan mengartikulasikan posisi tersebut dengan jelas. Misalnya seperti ini. Kalau saya boleh ambil cuplikan di dalam paper yang saya tulis. Jadi ini juga merupakan salah satu masukan dari reviewer gitu ya. Jadi tadi ya topik saya tentang auditor-client relationship. Kalau Bapak Ibu yang ada di dalam audit pasti sudah tahu bahwa kalau ngomongin hubungan auditor dengan klien itu ujung-ujungnya pasti ngomongin soal kualitas audit gitu. Nah, review terkait dengan kualitas audit itu sudah ada dan itu adalah paper yang cukup kuat gitu di dalam field tersebut. Devon and Zhang 2014, published di Journal of Accounting and Research kalau nggak salah. Journal of Accounting Research. Nah, lalu pertanyaan kepada saya, terus papermu ngapain gitu intinya si reviewer bilang gitu. Nah, di situ saya harus menceritakan bahwa saya tidak bicara tentang overarching atau dominant notion berkaitan dengan audit quality, tapi saya lebih memotret hubungan auditor dengan klien kalau misalnya ada dispute, ada konflik. Bagaimana interaksi keduanya, lalu bagaimana menyelesaikan dispute tersebut. Gitu. Itu adalah motivasi atau posisi yang berbeda yang saya tulis dari review paper yang sudah eksis gitu, di mana review paper itu sangat strong and highly cited dan dilakukan oleh top scholars in accounting gitu kan. Dan tentu saja itu yang tadi saya katakan harus diartikulasikan, dijelaskan dengan sangat jelas, jelas perbedaannya. Jadi saya kira itu yang penting juga. Nah, sama lainnya lagi adalah kadang-kadang ada SLR paper yang dia saya mau mereview
paper yang terbit di suatu konteks tertentu. Kenapa? Karena belum ada. Atau ya karena penting misalnya, tapi tidak dijelaskan kenapa sih konteks itu penting. Konteks itu bisa macam-macam ya. Bisa misalnya blockchain in audit. Kenapa sih field auditing itu perlu melihat atau mengetahui bagaimana sih dampak blockchain dalam auditing melalui systematic review paper gitu. Itu konteksnya. Nah, itu harus dijelaskan, diartikulasikan dengan jelas. Konteks yang lain lagi misalnya selain auditing ya kan, blockchain kan macam-macam tuh. Bisa di auditing, bisa di healthcare, tourism atau shipping dan sebagainya, banyak sekali sebenarnya. Konteks yang lain misalnya berkaitan dengan negara. Saya mau mereview paper audit di Indonesia misalnya. Nah, itu harus dijelaskan juga kenapa sih Indonesia, apa pentingnya Indonesia gitu, secara spesifik. Dan yang terakhir yang bisa Bapak Ibu perhatikan atau pertimbangkan juga adalah fakta bahwa SLR paper digunakan menggunakan teknik yang berbeda dengan SLR paper sebelumnya, itu juga bukan merupakan justifikasi yang kuat. Misalnya begini, sudah ada review paper berkaitan dengan audit quality tapi nggak pakai bibliometrik. Paper ini pakai bibliometrik. Itu nggak acceptable justifikasi atau argumentasi seperti itu, karena itu mirip seperti kalau misalnya Bapak Ibu nulis paper di topik yang sama persis, yang satu survei, yang satu interview. So gitu kan. Jadi metodenya itu bukan, kalau buat saya pribadi itu bukan menjadi justifikasi yang kuat, tapi justifikasinya lebih kepada topik yang ingin dibawa di dalam suatu SLR paper. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai topik yang ingin diteliti di dalam SLR paper, ini saya kira ada satu paper juga yang bagus dari Gaur and Kumar. Publish sudah agak lama, 4 tahun yang lalu di Journal of World Business. Itu juga salah satu paper jurnal yang bagus. Jadi literatur review ini bisa dibagi, kalau Gaur and Kumar dia membaginya menjadi 4 ya. Apakah berkaitan dengan topik riset atau berkaitan dengan metode. Yang kedua adalah apakah skupnya itu luas atau sempit gitu ya. Nah, biasanya kalau review paper atau ya review papers yang skupnya luas itu sudah ada top scholars yang dia mengambil bagian itu. Nah, kita harus cari bagian yang lain. Jadi biasanya yang paling banyak itu yang specific subfield. Itu berkaitan dengan research team. Tapi bisa juga kalau Bapak Ibu tertarik dengan research method, lalu melakukan literatur review secara sistematik berkaitan dengan research method, itu juga sangat bisa gitu. Misalnya kalau Bapak Ibu into Bapak Ibu sering pakai survei gitu ya, lalu pakai SAM gitu. Nah, nanti kita bicara mengenai review paper mengenai SAM di topik tertentu, itu bisa juga. Atau lebih spesifik lagi misalnya bicara mengenai mediation analysis atau bagian dari SAM misalnya common method bias, itu juga bisa di literatur review gitu, direviewkan. Oke. Nah, ini saya kira contoh lain yang juga sangat baik berkaitan dengan bagaimana membedakan paper SLR yang mau kita tulis dengan SLR paper lain yang sudah ada di dalam literatur. Ini paper baru dari kolega saya di sini, University of Agder, dari Hasan et al. 2022, published di Journal of Business Ethics. Jadi ceritanya mereka, tim author, mereview tentang unethical leadership gitu ya. Nah, SLR tentang unethical leadership itu sudah banyak gitu di dalam literatur, dan kalau Bapak Ibu baca di sini saya cuplik, mereka juga meng-acknowledge, jadi author meng-acknowledge bahwa prior review paper itu sudah ada.
Nah, tetapi bedanya adalah prior review paper itu tidak specifically membedakan masing-masing term. Nah, apa sih yang disebut dengan, apa sih yang dimaksud dengan unethical leadership, destructive leadership, abusive supervision, seolah-olah di literatur atau di dalam literatur itu mix up gitu ya, jadi nyampur jadi satu. Nah, paper ini kontribusi dia adalah dia ingin memperjelas, memisahkan, mengkategorikan berdasarkan hasil reviewnya dia. Itu yang membedakan paper dia dengan paper yang sebelumnya. Dan itu argumentasinya saya kira dijelaskan dengan sangat baik itu di dalam paper. Bapak Ibu bisa baca. Nah, itu yang saya maksud membedakan diri, memposisikan diri SLR paper yang Bapak Ibu lakukan dengan existing SL paper kalau sudah ada. Nah, contoh yang lainnya lagi saya kira juga tadi sempat saya singgung berkaitan dengan blockchain ya. Jadi blockchain ini teknologi yang cukup baru dan implementasinya di field accounting and auditing itu juga masih lumayan baru juga. Tetapi ternyata systematic review papernya sudah cukup banyak gitu di dalam literatur ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, meskipun topiknya sama ya, blockchain in auditing and accounting, tapi keempat paper ini dia posisinya beda-beda gitu. Yang satu bicara tentang blockchain in auditing, satunya lagi bicara tentang blockchain in accounting, tapi spesifiknya berkaitan dengan oil and gas industry. Yang satunya lagi bicara tentang blockchain yang berimplikasi terhadap sistem akuntansi, sistem bisnis dan akuntansinya, dan yang satu lagi bicara mengenai blockchain sebagai managing change gitu di dalam suatu organisasi. Nah, karena sorotan jadi meskipun sama-sama mereview blockchain in accounting and auditing, tapi sorotannya beda-beda gitu, jadi hasilnya pun berbeda gitu ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, memposisikan SLR paper gitu supaya berbeda dengan existing paper. Oke. Nah, selanjutnya masih di motivation of the study of SLR paper ya, masih bicara di introduction-nya. Hal-hal lain yang mungkin bisa Bapak Ibu perhatikan juga, yang lainnya adalah ini. Jadi research questions yang disampaikan gitu biasanya atau bisa juga disampaikan di bagian pendahuluan atau introduction dalam suatu SLR paper. Selain harus dijustifikasi, juga janji atas research question di depan itu harus dijawab di belakang. Jadi nggak ada research question yang tidak terjawab. Nah, ini salah satu cara atau pengikat gitulah yang saya lakukan di dalam paper saya itu. Saya membuat list gitulah research question-nya apa saja, lalu saya address dengan teknik analisis seperti apa gitu ya. Ya ini bisa juga kalau Bapak Ibu mau seperti ini bisa. Lalu selanjutnya lagi yang saya kira penting juga sebagai catatan adalah fokus research question di dalam SLR paper. Nah, terutama untuk bibliometric studies, jadi kan kalau menggunakan bibliometrik itu selain bisa science mapping tadi ya, tetapi juga bisa performance analysis atau research profiling. Misalnya siapa sih author yang paling prominent di field tersebut, jurnal apa yang paling bagus, bagaimana trennya seperti apa, itu yang sering disebut sebagai research profile. Nah, mungkin pada saat awal-awal dulu, termasuk saya pada saat saya membuat paper bibliometrik awal-awal dulu tahun 2019 awal atau 2018 atau 17, itu research profiling menjadi satu hal yang baru gitu ya. Tetapi sekarang sudah 4, 5, 6 tahun berlalu, editor dan reviewer itu sudah memandang research profile diangkat sebagai suatu research question di dalam SLR paper itu sudah
sudah tidak relevan, semakin tidak relevan, less and less relevant, karena asumsinya mereka ya kalau Anda nyemplung di suatu topik ya pasti sudah dianggap tahulah siapa top scholarsnya gitu atau jurnalnya di mana. Tapi mereka fokusnya lebih kepada kontennya gitu, lebih kepada science mappingnya seperti apa. Sehingga moral of the story-nya adalah kalau Bapak Ibu pengen membuat research profiling di dalam SLR paper itu sebaiknya tidak perlu masuk ke dalam research question, tapi lebih kepada deskriptif gitu ya, deskriptif dari papernya saja, dan tidak perlu banyak sekali halaman yang dihabiskan untuk membahas research profile, tapi concise saja, cukup 1 halaman misalnya, atau di summary jadi 1 atau 2 tabel saja cukup gitu. Nah, itu tadi what, why, when gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah where. Di mana sih bisa mempublikasikan SLR paper gitu. Kalau boleh saya rekomendasikan atau berdasarkan pengalaman saya, kalau bicara tentang mempublikasikan paper SLR itu memang harus riset ya, kita sebagai peneliti harus cek dulu kita pingin topik apa dan kira-kira jurnal yang berkaitan dengan topik yang mau kita teliti itu jurnal mana saja, dan apakah misalnya jurnal tersebut sudah punya SLR paper belum gitu. Kalau sudah punya itu ya tentu saja harus dibaca ya, dan paper itu menjadi rujukan minimal kualitas paper yang Bapak Ibu ingin tulis gitu. Dan berkaitan dengan jurnal juga, itu juga berkaitan dengan effort ya. Tentu saja kalau targetnya adalah top journals Q1 atau pakai ABS gitu, ABS 3, ABS 4, ya tentu saja effortnya untuk membuat SLR itu harus sangat ekstensif, harus sangat robust, harus sangat detail. Tapi mungkin kalau jurnalnya bisa lebih rendah, gitu targetnya mungkin nggak perlu se-ekstensif itu. Jadi target jurnal di awal itu penting untuk kalau bagi saya untuk menentukan seberapa ekstensif literatur review yang mau kita lakukan gitu. Jadi biasanya saya sudah menetapkan itu di early stage of the writing process. Nah, selain topik, lalu bisa juga dilihat jurnal scope, meskipun nggak harus publish di jurnal yang khusus untuk review paper, bisa juga publish di jurnal yang biasa, begitu ya. Lalu Bapak Ibu juga bisa cek kalau ada call for papers untuk review paper atau special issues, itu juga bisa. Oke, nah yang terakhir, ini sudah hampir 1 jam ya. Nah, yang terakhir kita bicara mengenai bagaimana cara membuat SLR paper. Sebentar. Secara umum, kalau boleh saya sarikan dari beberapa paper mengenai SLR, itu ada 5 ya. Jadi ya tentu saja yang pertama set research questions-nya apa gitu ya. Motivasinya seperti apa. Selanjutnya adalah keywords-nya. Lalu mau pakai keywords apa dan database-nya mau pakai apa gitu. Database literaturnya kan ada banyak. Keywords tentu saja harus berhubungan dengan research question. Jadi jangan sampai nggak nyambung. Lalu selanjutnya adalah evaluasi dan seleksi. Paper-paper mana saja sih yang mau diambil untuk direview secara sistematis. Dan 4 dan kelima yang terakhir adalah coding, sintesis, lalu report the result gitu ya. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Oh ya, dan yang paling penting adalah di setiap steps ini nggak harus 5 secara rigid diikuti ya, tapi secara substansi harus ada di dalam paper gitu. Tentu saja dari setiap step ini yang paling penting adalah Anda harus bisa menjustifikasi mengapa memilih ini, mengapa melakukan itu gitu. Jadi justifikasi itu sangat-sangat penting. Otherwise pasti akan ditanya oleh reviewer. Nah,
contoh yang bisa Bapak Ibu ambil, misalnya ini saya ambil dari paper saya. Di sini adalah pendekatan metodologi dari literatur review. Saya pakai bibliometrik. Jadi secara umum ada 3 step. Tadi ya, research question, lalu design, dan yang terakhir result gitu, interpret the result. Nah, kalau di paper saya, karena saya mengkombinasi SLR dengan bibliometrik, saya bagi 2 di sini. Yang pertama adalah apa keyword yang saya pakai, database yang saya gunakan, kriteria untuk include and exclude. Lalu pada saat menganalisis datanya, karena pakai teknik bibliometrik, ya saya harus sampaikan juga bibliometriknya itu pakainya yang mana gitu ya, softwarenya apa, relate ke research question yang mana, misalnya begitu. Jadi sangat-sangat spesifik. Nah, bicara mengenai keywords, ini juga seringkali jadi pertanyaan ya, keywordsnya, terus ngambil keywordsnya apa sih? Pertanyaan yang lain mungkin dari author adalah, dari reviewer adalah, apakah keywords untuk sistematik literatur review ini sudah komplit semua? Ada yang ketinggalan enggak gitu? Kan kita kan kadang nggak tahu juga ya, keywords ini ternyata penting tapi kok nggak diambil, misalnya begitu. Jadi harus di-review. Nah, berkaitan dengan keywords, juga penting bahwa keywords harus align dengan research question gitu. Nah, selanjutnya kalau bicara tadi ya secara lebih detail, bicara tentang proses seleksi literatur untuk SLR, yang pertama tadi ya database, mau pakai yang mana? Scopus, Web of Science, keduanya, atau yang lain gitu. Apapun pilihan Anda gitu, tentu saja lagi-lagi harus ada justifikasinya. Kenapa gitu? Beberapa paper itu ada yang didedikasikan berkaitan, jadi mereview suatu database tertentu gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa pakai juga untuk menjustifikasi seperti ini. Di paper saya pakai Web of Science, mengapa gitu. Nah, tapi sebelum saya pakai mengapa, saya juga harus acknowledge ada database yang lain gitu. Tetapi saya memilih ini, why. Nah, itu justifikasinya dituliskan di dalam paper. Lalu selanjutnya, pada saat menggunakan keyword, Bapak Ibu bisa pakai teknik namanya Boolean gitu ya. Boolean itu teknik mencari keyword dengan bantuan misalnya tanda kutip. Kalau Bapak Ibu mau cari pasti, kalau di dalam contoh ini adalah saya mau cari paper yang dia pasti ada tulisan auditor strip client, tanda kutip gitu. Atau bisa juga pakai asterik. Mungkin Bapak Ibu sudah paham sih mengenai Boolean search term ini. Kalau pakai asterik ini biasanya kalau misalnya ini ya, dispute asterik, berarti saya mau mengambil semua keyword yang ada dispute pakai E, atau disputing, atau disputes gitu ya. Jadi semua dispute lalu belakangnya apa, itu saya ambil beda-beda, itu saya ambil semua gitu. Sekali lagi ya, keywords ini dia harus merefleksikan research question dan tentu saja berhubungan dengan motivasi dari paper. Lalu menetapkan keyword ini bukan satu proses yang sekali jadi. Kadang-kadang prosesnya berulang-ulang kali. Jadi saya ingat sekali pada saat saya menulis paper ini tuh saya ambil satu keyword, oh ternyata ada yang masih ketinggalan. Jadi saya harus tambahkan lagi. Oh ternyata ada yang masih ketinggalan. Saya tambahkan lagi. Begitu seterusnya. Pertanyaannya, loh dari mana tahu kalau ada yang ketinggalan gitu kan? Kan belum masuk proses review. Nah, ada beberapa cara yang bisa saya gunakan dan Bapak Ibu sekalian kalau mau menggunakan yang disebut dengan chaining keyword gitu. Nah, chaining keyword ini adalah misalnya misalnya ini ya di contoh saya mau mencari tentang auditor client relationship, negotiation and interaction gitu. Nah, lalu saya masukkan ke dalam keyword itu, saya masukkan ke dalam scope database, Scopus atau Web Science, lalu kan keluar tuh banyak. Lalu Bapak Ibu bisa lihat top paper di field itu
apa gitu. Nah, top paper itu salah satu indikasinya adalah citasinya banyak gitu ya. Nah, top papernya apa? Lalu Bapak Ibu bisa cek keyword dari top paper itu apa saja. Nah, apakah keyword itu kira-kira ada nggak yang relevan dengan topik yang sedang diinvestigasi? Itu chaining keyword menggunakan leading papers. Bisa juga chaining keywords menggunakan database search. Kalau Bapak Ibu sering sering memakai database Scopus, itu biasanya kalau masukin keyword, lalu keluar paper-paper apa saja berdasarkan keyword tersebut, lalu di kolom sebelah kiri itu kan ada tuh tahun, lalu jurnal, lalu ada keywords gitu ya. Nah itu Bapak Ibu bisa review tuh keywords-nya apa saja yang ada di dalam data yang sudah Bapak Ibu cari. Apakah kira-kira dari keywords itu ada nggak yang relevan yang belum kita ambil? Nah itu bisa diambil. Jadi prosesnya itu begitu terus secara iteratif. Oke. Dan yang terakhir adalah menentukan inclusion dan exclusion kriteria setelah mencari paper yang ingin direview atau dataset bibliografinya gitu ya. Nah, berkaitan dengan inclusion dan exclusion kriteria, ini juga macam-macam sebenarnya. Kalau yang saya lakukan biasanya rigid gitu ya, secara sistematik, jadi lebih rigid. Misalnya seperti ini saya ambil dari working paper yang sedang saya kerjakan. Misalnya inclusion kriterianya seperti apa, lalu yang tidak diambil seperti apa gitu ya. Ini adalah suatu gambar figur systematic review protokol. Lalu kalau misalnya nggak diambil kenapa? Nah itu dia dijelaskan secara detail di dalam body of the paper gitu ya. Kalau diambil kenapa, nggak diambil kenapa. Nah bicara soal database, kembali lagi sedikit. Kalau di paper saya yang sudah publish itu saya pakai satu database. Tapi di paper ini saya pakai 2 database, Web of Science dan Scopus. Nah cuman pada saat proses penyaringan itu kan kadang-kadang ada yang double gitu ya, nah, double-nya itu di remove. Nah itu juga harus dijelaskan secara detail di sini gitu, di remove terus lalu di screening. Nah lalu cara men-screening papernya seperti apa? Apakah dibaca semua papernya atau dibaca judulnya saja atau dibaca abstraknya atau dibaca introduction-nya? Itu harus, kalau buat saya itu sebagai bagian dari akuntabilitas saya sebagai author, itu dijelaskan di dalam paper gitu. Jujur aja kalau misalnya papernya terlalu banyak, 200 gitu ya, setelah inclusion dan exclusion kriteria dan mengurangi duplikasi, ada 200 paper, nggak mungkin saya baca semua, saya baca abstraknya dulu untuk first screening, ya nggak apa-apa, bilang aja tulis saya screening berdasarkan judul dan abstrak gitu. Baru nanti setelah semua paper-paper yang sudah relevan dan sudah ada final datasetnya, baru saya baca semua, ya itu yang dilakukan gitu. Jadi intinya what you do is what you write is what you do gitu. Dan sekali lagi perlu dijelaskan dengan detail step-step metodologinya seperti apa, karena the devil is in the detail dan perlu justifikasi. Contoh yang lainnya, ini contoh lain dalam memotret metodologi melakukan SLR gitu ya. Misalnya dibuat seperti train seperti ini, kereta itu bisa juga. Sekali lagi sama ini juga kriteria parameter yang ditetapkan juga sangat detail dan dijelaskan di dalam paper gitu. Nah ini contoh yang lain. Saya nggak mau pakai kotak-kotak deh, saya mau pakai flowchart, ya boleh gitu. Ini contoh papernya misalnya mau pakai flowchart gitu ya. Ada juga yang seperti ini. Ini dari Sahu et al. 2022 di Australian Marketing Journal. Nah, yang saya juga sering dapat pertanyaan, kalau mau mereview paper itu minimal berapa paper ya gitu. Nah ini nggak ada jawaban yang pasti sebenarnya yang saklek gitu. Mau
200 paper, 100 paper, atau misalnya di paper ini 21 paper, iya nggak apa-apa. Yang penting apa? Sekali lagi, ada justifikasi kuatnya. Nah, ini paper ini ceritanya tentang mereview paper-paper behavioral yang menggunakan behavioral reasons theory gitu ya, behavioral reasons theory di dalam field marketing gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau cuma 21, tapi tentu saja harus ada justifikasi kenapa meskipun sedikit tetapi review ini penting gitu ya. Itu kembali lagi ke motivation of the paper di awal. Nah, overall bottom line-nya adalah jadi kalau menulis paper itu buat saya mirip seperti orang mau jualan gitu ya. Jadi kita author tuh kita jualan kepada reviewer dan kepada editor dan tentu saja pada akhirnya kepada reader, sehingga kalau mau jualan packaging itu sangat penting gitu. Nah, packaging ini ya, packaging maksudnya adalah package dalam menyampaikan apa yang dimaksud atau apa yang diinginkan oleh author gitu. Nah, salah lainnya adalah tadi ya saya memperlihatkan bentuk-bentuk kalau ingin menampilkan metodologi literatur review di dalam paper. Jadi make it attractive and of course clear gitu ya, and justified. Nah, masih bagian dari selection process dari systematic review paper. Selain tadi ya, inclusion dan exclusion kriteria lain yang bisa kita gunakan untuk menjustify apakah paper ini masuk ke dalam dataset yang mau kita review adalah mengenai quality assessment. Nah, quality assessment itu banyak sih yang bisa kita lakukan ya, misalnya berkaitan dengan citasinya, citasi dari paper itu, apakah paper itu highly cited atau tidak. H-index-nya. Nah, kalau ini banyak dia. H-index, citation, dan dia secara detail menjembrengkan, memperlihatkan gitu ya, citation per year-nya seperti apa, average-nya berapa. Jadi qualifying atau quality assessment-nya gitu dijelaskan secara detail. Ini adalah paper-paper yang dia review ya di paper SLR ini. Ini juga saya kira semakin robust dan semakin banyak effort yang ditunjukkan oleh author itu juga semakin menjual. Nah, ini contoh di paper saya, qualifying kriterianya saya juga pakai citation, nama TLC ini total local citation, adalah citasi dari suatu paper ini di dalam dataset yang saya review. Lalu ada juga TGC. Nah, ini citasi yang ada di dalam Web of Science. Nah, yang terakhir, how to conduct SLR paper. Jadi setelah semua tadi ya, motivasi, lalu research questions, lalu kita menyusun metodologinya, protokolnya, lalu kita menyusun kriterianya, assessment quality dari paper yang mau kita review dan sebagainya. Lalu kita coding gitu ya. Nah, tentu saja codingnya ini juga berhubungan dengan research question yang ingin dijawab gitu. Setelah coding lalu di reporting. Nah, ini coding dan reporting ini juga saya nggak bisa memberikan semacam pakem yang rigid, tetapi saya bisa memberikan contoh-contoh. Nah, contohnya misalnya dalam mengcoding dan maupun menganalisis di paper saya menggunakan bantuan software bibliometrik. Nah, ini contohnya, ini saya ambil dari, saya menggunakan FOSS-Viewer, jadi dari dataset 140 paper, final paper yang saya review, itu saya masukkan ke dalam FOSS-Viewer. FOSS-Viewer dia akan memotret gitu ya, hubungan antar paper gitu, sehingga dia hubungannya ini dia memperlihatkan golongan-golongan yang berbeda gitu, kategori atau klaster yang berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat klasternya kalau di paper saya ini ada 3. Ada yang merah, hijau, dan biru.
Nah, ini saya kasih judul, klaster 1, 2, 3, lalu saya sintesis. Nah, tentu saja mensintesisnya ya harus baca ini paper-papernya gitu ya, disintesis. Coding yang lain adalah, misalnya saya mengcoding teori yang dipakai gitu ya, di dalam literatur auditor-client relationship. Lalu metodenya yang dipakai seperti apa, lalu konteks paper itu diterbitkan, tapi dalam hal ini proksinya adalah universitas dari si author gitu ya, lalu ada country-nya. Itu juga bisa di-coding. Dan tentu saja hasil codingannya ini bisa menjadi semacam bahan untuk refleksi dan untuk mempropose future research direction. Misalnya kalau Bapak Ibu proposing future research direction-nya atau analisisnya adalah terlalu banyak topik ini di konteks ini, sementara konteks lain nggak terjamah gitu ya. Kalau di konteks saya terlalu banyak paper di konteks auditor-client relationship di konteks barat, sementara hubungan manusia di konteks barat dengan konteks timur itu berbeda, atau hubungan antara auditor dengan klien di konteks barat dia punya law enforcement yang berbeda, punya law and regulation yang berbeda dengan developing countries misalnya. Jadi nggak bisa digeneralisir. Sehingga riset ke depan sebaiknya juga mengangkat konteks-konteks yang lain misalnya. Lalu Anda menggunakan justifikasi tersebut dikuatkan dengan paper-paper lain yang misalnya mengkritik bahwa terlalu banyak konteks akuntansi yang diangkat dari paper barat tapi kurang dari paper dari Eastern World, misalnya begitu, itu bisa. Tapi harus ada basisnya tentu saja dari hasil codingan yang Bapak Ibu lakukan di dalam SLR paper. Nah, contoh yang lainnya lagi dalam mengcoding dan menganalisis review paper pakai bibliometrics juga. Ini ada paper dari salah satu kolega saya juga mengenai big data dan artificial intelligence. Dia memotret menggunakan bibliometrik, lalu dia kasih kategori dari masing-masing ini. Nah, setelah dikategorikan, lalu dia bikin subkategori bahwa ternyata ada beberapa kategori dan subkategori di dalam literatur big data dan AI di maritim gitu. Jadi ini adalah kontribusi dari si author di dalam paper SLR tersebut. Nah, yang lainnya lagi, misalnya tentang unethical leadership tadi ya. Unethical leadership, si author menyintesis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi unethical leadership, misalnya antecedents-nya seperti apa, lalu boundary condition-nya yang sudah ada di dalam literatur, lalu konsekuensinya. Secara spesifik, si author juga membagi menjadi makro, mikro, and micro level, misalnya begitu. Nah, dua ini adalah framework hasil dari sintesis literatur yang menjadi kontribusi si paper ini. Ini juga sama. Nah, ini juga masih berhubungan dengan etika, berkaitan dengan accounting education gitu ya, ethics in accounting education. Ini juga merupakan kontribusi dari paper tersebut, hasil dari sintesisnya. Nah, yang lainnya lagi selain science mapping tadi ya dan content analysis, Bapak Ibu juga bisa memotret misalnya perkembangan literatur tersebut. Nah, kebetulan kalau di paper saya mereview paper selama 44 tahun. Nah, tentu saja ada perubahan atau dinamika yang dipotret di dalam literatur berkaitan dengan auditor-client relationship. Nah, ini saya menggunakan bantuan R package gitu, dari R. Package-nya namanya bibliometrics, untuk memotret dinamika perubahannya gitu ya, dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun 76 sampai dengan 2003 ini saatnya keluarnya SOX itu Enron, lalu
setelah itu ditambah sampai dengan global financial crisis, dan yang terakhir adalah potret selama keseluruhan 44 tahun. Contoh yang lainnya misalnya ini juga behavioral reasons theory gitu ya, yang dipotret di dalam literatur itu sebenarnya bagaimana sih perjalanannya. Ini juga bisa menjadi salah satu hasil dari review paper gitu. Nah, sampai di sini ya waktunya pas ya. Jadi ini kayak kira-kira masih ada 1 jam kurang ya Bu Hevon ya? Iya Bu. Oke. Nah, sampai di sini sebenarnya selanjutnya adalah kita mau coba ya pakai Fast Viewer ini. Sebentar nih saya lihat di kolom chat katanya, oh datanya belum ada ya? Excel-nya. Belum Bu, di tempat saya tadi saya cek belum Coba saya terbagikan upload di lagi ya. Oh, maaf. Salah, everyone in the meeting. Ini saya upload lagi datanya. Ya, mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya di chat box. Oke, jadi kira-kira sampai di situ tadi kita bicara mengenai what, why, when, where, lalu how gitu ya. Secara umum seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, agenda yang terakhir tadi bagian dari how to conduct SLR paper dengan bantuan bibliometrics. Kita akan coba dengan menggunakan Fast Viewer. Jadi di paper saya sebenarnya saya pakai 3 bibliometric software. Hanya saja kayaknya nggak mungkin kalau kita pakai semua. Jadi yang paling salah satu yang paling populer itu Fast Viewer. Nanti kita akan coba ya. Nah, sebelum masuk ke softwarenya, kita akan lihat dulu. Maksudnya saya akan kasih gambaran sedikit tentang Fast Viewer. Nah, Fast Viewer ini dia tujuannya tadi ya, hasil akhirnya adalah memotret suatu bibliographic data atau data literatur. Penemunya adalah Van Eck dan Woltman dari Leiden University. Di tahun 2010, mereka juga menerbitkan jurnal di Scientometrics. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau pakai Fast Viewer, tentu saja si penemunya, inventornya juga dikasih kredit gitu ya di site gitu ya. Ini papernya kalau Bapak Ibu mau lihat, mau baca. Main functionality-nya ya tadi dia network analysis, tapi visualisasi. Jadi visualizing bibliometric network gitu ya. Tapi ada fungsi-fungsi lainnya, misalnya dia bisa zooming, scrolling, searching, and facilitating detailed examination of the map. Lalu berapa banyak sih data yang bisa dipakai di dalam Fast Viewer gitu ya? Ya bisa banyak, paling tidak 100 data, tetapi kalau si autornya sendiri berpendapat mereka Fast Viewer bisa sampai large data misalnya 5.000 sampai 10.000 gitu ya. Tapi saya belum pernah sih sampai sebanyak ini, paling banyak 600 gitulah. Sampai di atas 1.000 belum pernah. Nah, Fast Viewer ini dia bisa disupport dengan berbagai database. Tentu saja database populer itu bisa kita pakai. Maksudnya bisa tepat atau kompatibel dengan Fast Viewer, misalnya Web of Science, Scopus, Dimension, PubMed, dan sebagainya. Tapi terus terang saya nggak pernah pakai Dimension dan PubMed, tapi saya pakainya lebih ke Web of Science dan Scopus gitu. Tampilannya seperti ini. Feature yang lainnya selain visualisasi juga text mining, lalu ada juga layout and clustering, itu bisa di-adjust sesuai kebutuhan. Lalu visualisasinya juga selain visualisasi istilahnya smart
labeling algorithm gitu ya, itu juga bisa overlay visualization. Overlay visualization itu berdasarkan periodenya gitu ya. Jadi nanti yang semakin gelap dia semakin lama, tapi yang baru-baru, paper-paper baru bisa divisualisasi warnanya semakin muda. Itu overlay visualization. Nah, itu sekilas gambaran mengenai Foursquare, tapi mungkin nanti bisa lebih jelasnya lagi kalau kita coba ya, kita coba langsung. Jadi mari kita coba langsung. Saya tutup dulu yang ini. Tadi linknya sudah, link untuk Foursquare-nya, apakah sudah diinstal semua? Sudah ya. Kalau belum nggak apa-apa, nanti bisa sambil ngikutin. Ini kan ada rekamannya ya, jadi nanti bisa dicoba sendiri bisa. Tapi kalau sudah, nanti kita bisa sekarang juga kita bisa mencoba bersama. Nah ini sebentar. Apakah sudah bisa lihat viewer saya? Sudah, Bu Ona. Sudah ya, oke. Nah ini kalau ini sudah saya buka sebelum webinarnya dimulai, tapi Bapak Ibu kalau sudah install, silahkan dibuka. Tampilannya harusnya seperti ini. Sudah? Kalau sudah, tadi Excel yang saya berikan, itu saya ambil dari Scopus. Saya nggak tahu apakah perlu nggak caranya mengambil data dari Scopus, apa perlu juga? Saya rasa perlu, Bu. Perlu ya. Waktunya masih cukup kan ya? Saya cuma khawatir waktunya aja. Perlu secara cepat saja ya. Secara cepat ya, oke boleh. Oke, sebentar. Saya lihat dulu ininya. Saya lupa juga. Tadi kan di awal tadi saya sudah punya keywords ya. Keywords yang mau saya pakai ini saya copy. Lalu saya masukkan ke Scopus. Sebentar ini memang belum berubah, tapi sebentar lagi saya ubah screen Anda. Nah, semuanya sudah lihat screen saya di websitenya Scopus ya? Sudah, Bu. Sudah, sip. Nah, ini website Scopus. Kebetulan FEB UGM kita berlangganan, jadi kalau berlangganan dia langsung masuk ke laman pencarian seperti ini. Nah, di sini saya keyword yang sudah saya buat dari paper saya tinggal copy aja. Lalu ya, di sini saya mencarinya di dalam title, abstrak, dan keyword. Jadi saya nggak mencari di body karena nanti terlalu banyak gitu ya. Lalu saya search di sini. Oke, kok nggak mau ya? Sebentar. Saya lihat dulu. Biasanya ini karena sudah terlalu lama dibuka, jadi dia tidak mau. Ya, nah dari keyword yang saya masukkan ketemu 275 dokumen. Nah itu Excel file atau CSV file yang saya berikan itu saya sudah ambil beberapa bulan yang lalu dan tentu saja ada artikel-artikel baru gitu ya yang terbit, tapi nggak apa-apa sih. Jadi nah ini juga saya kira yang penting adalah pada saat nanti mencari di dalam database itu juga perlu diindikasikan tanggal pencariannya gitu karena kan asumsinya ada saja paper-paper yang terus
terpublikasi gitu ya. Jadi cut off-nya ditentukan gitu di dalam paper ditulis. Lalu jumlahnya berapa? Nah, anggaplah semua paper ini akan kita ambil ya, meskipun biar cepat. Meskipun Anda bisa nanti pilih selection kriterianya seperti apa di sini. Nah, tadi yang saya sampaikan keyword ini yang menjadi chaining keyword, ya itu bisa juga dilihat apakah ada keyword yang mungkin kelewatan gitu. Nah, dicari di sini nanti. Nah, anggaplah ini sudah semua keywordnya sudah komplit, lalu di sini diklik all, select all, bukan select page, lalu diekspor. Nah, Fast Viewer itu dia hanya, kalau dia dari Scopus, dia bisa membaca kalau formatnya CSV gitu ya, CSV. Nah, di sini si Scopus ini dia formatnya banyak sih. Tapi yang kita ambil untuk Fast Viewer adalah yang CSV. Nah, lalu informasi yang ingin kita ambil, ya basically semua, tetapi funding kayaknya tidak relevan ya. Tetapi reference iya. Nah, ini jangan lupa ditik, karena reference ini nanti, jadi reference itu adalah referensi si paper itu tuh juga masuk ke dalam data inputnya si Fast Viewer. Jadi semua ini sebenarnya sudah oke. Nah, sudah semua, lalu tinggal diekspor. Ya, sudah gitu aja, gampang kan? Nggak susah sebenarnya. Nah, ini agak lama karena berat. Nah, ini lalu disimpan di local hard drive Anda ya, atau di cloud. Nah, anggaplah yang kita import ini tadi ya, yang file yang saya kirim di chat box, lalu sekarang kita pindah ke Fast Viewer. Saya ganti dulu screen-nya. Nah, Fast Viewer tampilan awalnya seperti ini. Untuk mengimpor CSV file tadi yang sudah kita unduh dari Scopus, nah ini ya, create di sebelah kiri, klik. Lalu di sini muncul 3 option. Karena kita mengambil data bibliografi dari bibliographic data dari database, kita klik yang nomor 2. Create a map based on a bibliographic data. Lalu next. Nah, di sini ada pilihan, apakah bibliographic datanya dari database atau reference manager. Saya hanya pernah, atau API, saya hanya pernah pakai 2 ini, tetapi yang API saya belum pernah pakai, jadi saya kurang tahu bagaimana bentuknya. Tapi kalau yang dari reference manager sebenarnya bisa juga, misalnya kan Anda banyak ngambilin EndNote atau RIS data itu ya, untuk referensi dimasukkan ke software, referencing software itu. Nah, cuman kesulitannya adalah di dalam reference manager file, itu mereka nggak mengikutkan referensi. Jadi referensi si paper itu, sehingga nanti yang bisa dipotret itu sedikit sekali. Nggak bisa memotret seperti yang ada di paper yang saya buat, jadi memotret cluster-cluster gitu, nggak bisa kalau hanya pakai data dari RIS atau EndNote. Bisanya kalau dari database, seperti Web of Science atau Scopus. Nah, kita akan pilih yang pertama, lalu next. Selanjutnya, dia akan merequest input datanya. Nah, kita tadi Scopus ya, klik yang Scopus, lalu diklik yang di sini Browse. Nah, tadi kebetulan saya simpannya di dalam desktop. Nah, ini tergantung Anda menyimpannya di mana. Tadi saya di desktop. Nah, yang ini. Oke. Nah, sudah keluar nama filenya, lalu next. Nah, dia akan baca dulu agak lama, terutama kalau baru ya. Dia agak lama. Kita tunggu. Nah, ini yang bibliographic data yang bisa kita pilih gitu, macam-macamnya. Atau analisis yang mau kita pilih. Nah, ini kebetulan nggak saya jelaskan, tapi bisa saya jelaskan secara singkat. Biasanya yang
bisa kita lakukan untuk memotret klaster atau tema-tema tertentu di dalam suatu literatur itu pakai dua ini, bibliographic coupling atau co-citation analysis atau bibliographic coupling. Bedanya apa? Nah, bedanya secara singkat adalah kalau co-citation itu dia pakai data referensi si paper gitu. Paper yang ada di dalam database kita. Bibliographic database kita tuh referensinya itu dipakai untuk memotret apakah paper A dengan paper B itu punya referensi yang sama. Jadi logik di belakangnya adalah kalau referensinya yang sama, dia akan mengindikasikan bahwa paper ini berada di field atau di subtema yang sama gitu. Itu pola pikir co-citation-nya atau logic co-citation. Nah, kalau bibliographic coupling itu adalah apakah paper-paper di dalam database kita itu dia mereferensi satu referensi yang sama gitu. Nah, kalau co-citation ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan sains dari dari dinamikanya seperti apa perkembangannya. Tapi kalau bibliographic coupling itu bisa digunakan untuk memprediksi future research direction gitu. Nah, misalnya tujuan kita adalah kita mau memprediksi future research direction atau sebenarnya dataset kita itu tuh arahnya kemana gitu ya. Nah, itu kita pakai bibliographic coupling. Dan di dalam bibliographic coupling itu bisa yang di-couple bisa banyak. Bisa beberapa unit analisis. Apakah itu dokumennya atau jurnalnya, author, organisasi, countries gitu. Nah, kalau kita mau memotret tematik analisis tematiknya kita pakai dokumen ya. Di sini kita pakai dokumen, lalu next. Lalu kita bisa tentukan kriteria selanjutnya. Misalnya apakah dokumen yang mau kita ambil, yang mau kita potret itu ada minimum jumlah citasinya. Kalau ada minimumnya, itu nanti dokumennya yang mau dipotret itu semakin sedikit. Nah, sebenarnya kalau jumlah citasinya 0 nggak apa-apa sih, karena asumsinya kalau paper itu fresh sekali, baru terbit, itu kan mungkin less likely sudah disitasi ya, gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Nah, ini kita ambil semua misalnya. Lalu, nah ini konfirmasi sih sebenarnya. Oke, yang dipilih 233 dokumen ya. Ya, lalu next. Nah, ini verifikasi terakhir sebelum paper itu dipotret. Kita lihat di sini top autornya itu, kalau menurut berdasarkan total link strength, itu ada Salterio 2012 ya, karena saya tahu field ini, saya tahulah paper ini gitu ya, dan researchernya dan sebagainya. Jadi ini kalau Bapak Ibu mau cek, oh ya sudah semua ini paper-paper yang mau saya review itu saya potret di FOSViewer dan selanjutnya finish. Nah, sebelum finish biasanya dia akan konfirmasi dulu. Ternyata dari 233 itu yang terkoneksi satu dengan lainnya itu largest-nya 218. Apakah mau memakai dataset 218? Ya. Pakai aja yang ini karena yang kecil-kecil itu berarti dia memang mungkin agak jauh gitu ya keterkaitannya dengan the big chunk of the bibliographic data gitu. Jadi yes. Nah, lalu keluarlah seperti ini hasil pemotretan si FOSViewer. Kalau Bapak Ibu masih ingat, jadi ini kalau di paper saya, paper SLR saya kira-kira keluarnya ini yang saya ambil tuh kayak gini ya. Sebentar. Nah, kayak gini. Jadi kira-kira 11-12 lah bedanya. Pasti ada bedanya karena ini kan saya ambil masih 140 ya. Sementara sudah 2 tahun yang lalu gitu. Sementara kan papernya bertambah. Tetapi kira-kira klasternya kan mirip tuh. Warnanya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru. Nah, sama juga seperti FOSViewer. Nah,
Fosfor juga ini ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru. Nah, yang kuning ini gimana? Nah, ini kita bisa lihat di sini, tapi besarannya kira-kira 3 itu. Nah, supaya mudah, atau sebenarnya gini, jadi pada saat seperti ini biasanya saya akan lihat yang kecil-kecil outlier ini, apakah bisa di grouping jadi satu, atau memang dia itu berbeda sama sekali dengan grup yang sudah ada. Jadi harus dibaca lagi ke papernya gitu ya. Kalau Anda klik di sini, misalnya nih ya, Eng 2003, itu dia akan ada informasi tentang paper tersebut di bawah. Kalau Anda bisa lihat ada kolom di bawah itu. Jadi dia bicara tentang audit committee effectiveness di dalam auditor client negotiation gitu. Nah, kalau kira-kira masih berhubungan dengan yang lainnya, mungkin bisa dijadikan satu. Nah, cara jadiin satunya gimana? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada, nah, dari potret fosfor ini dia memotret ada 6 klaster yang berbeda. Nah, 6 klaster ini dia ngurutnya berdasarkan klaster, jumlah klaster ya. Jadi klaster 1 tuh pasti jumlahnya yang paling banyak. Nah, klaster-klaster yang paling kecil itu di bawah. Misalnya klaster 6 cuma 2 item, klaster 5 cuma 3 item, klaster 4 2 item. Ya udah saya mau bikin jadi 3 klaster aja misalnya. Nah, untuk membuat jadi itu 3 klaster, jadi klaster yang selanjutnya itu di-merge ke 3 klaster yang besar. Caranya adalah ini klik yang analisis di sini. Klik analisis di sini. Lalu di sini ada nih clustering. Di sini ada minimal cluster size. Nah, misalnya tadi cluster yang paling kecil itu isinya yang paling, cluster yang kecil isinya paling besar 22. Jadi saya misalnya mau tulis minimal 30 per cluster gitu ya. Lalu di sini ada update clustering, klik. Nah, setelah di-update, oh ternyata yang hijau ini dia included di dalam yang kuning ini tadi ya, kuning dia include di dalam, termasuk di dalam yang hijau. Nah, kalau kita lihat lagi di items ini jadi 3 klaster ya. Masing-masing klaster ada lebih dari 63 paper gitu. Nah, ini jadi fosfor ini dia membantu mengcoding dan memotret tema analisis tematik yang ada di dalam dataset literatur yang mau kita review. Nah, tentu saja ini nggak langsung keluar tulisannya atau sintesisnya, itu adalah tugas kita sebagai author gitu ya. Kita bacain paper-papernya gitu, lalu kita synthesize gitu. Nah, jadi dan bagaimana dengan pelabelannya, pelabelan namanya? Ya tadi kan kalau di paper saya tulis cluster 1 2 3 itu biasa itu saya kasih nama di bawahnya. Nah, namanya ada misalnya kalau yang ini adalah auditor client tenure gitu ya. Lalu yang ini adalah auditor client relationship, lalu yang hijau ini adalah auditors attribute gitu di dalam auditor client relationship. Kalau yang biru auditor client negotiation, maaf. Jadi ini adalah tema-tema dan penamaannya tentu saja sesuai dengan diskresinya author gitu. Mau dikasih nama seperti apa. Jadi tema yang muncul yang emerge di dalam literatur ini itu apa sih gitu. Abstraksinya dan tema besarnya, lalu kita kasih label gitu ya. Nah, kalau mau lebih detail lagi, nah ini kebetulan saya nggak terlalu detail juga di paper saya, tapi kalau masukan untuk diri saya sendiri, mungkin bisa juga next-nya saya lebih detail, yaitu dari masing-masing cluster ini saya bikin subclusternya lagi kalau mau. Seperti tadi contohnya, Bapak Ibu masih ingat yang saya tunjukkan di dalam Big Data and AI, itu kan dia ada tema besarnya, lalu ada subcluster di bawahnya gitu ya. Itu juga bisa dari hasil pembacaan, hasil content analysis. Ini adalah bibliographic coupling ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga kalau mau main-main, misalnya, oke kita coba yang lain deh. Misalnya yang lain, ini karena waktunya nyelepak, jadi 1 kali lagi ya, terakhir ya. Misalnya kita ulangi lagi ya, next. Kita dari awal create gitu, next. Terus, nah lalu kita pilih, misalnya kita mau yang countries deh gitu misalnya. Atau ya countries misalnya. Kita mau tahu siapa sih
atau konteks negara mana saja sih yang diangkat gitu ya. Countries, kita pilih di sini, lalu next. Nah, ini ada settingannya, misalnya kita mau berapa sih dokumen yang mau ditampilkan minimal. Jangan 5, kita mau misalnya 1 nggak apa-apa deh gitu. Lalu citasinya 0 juga nggak apa-apa. Nah, itu ada 45 negara gitu ya. Lalu kita klik next lagi. Finish. Sebelum finish dia ada apa? Warning box. Nah, ini merah semua karena tadi kita minimal klasternya set 30 ya. Kita balik lagi ke originalnya, misalnya minimal klasternya 1. Nah, dia agak berwarna-warni gitulah. Ya, kira-kira begitu. Misalnya mau dipotret seperti ini bisa. Ini bisa dijadikan bantuan, jadi konteksnya itu ternyata yang paling dominan untuk auditor-client relationship itu US. Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah apakah konteks ini lalu serta-merta bisa diterapkan di konteks-konteks yang lain gitu. Nah, itu jadi future research direction. Kira-kira begitu. Nah, ini berkaitan dengan FOSS Viewer. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa coba main-main sendiri ya dengan FOSS Viewer-nya. Bisa pakai data saya itu yang sudah saya masukkan, saya sampaikan di chat box. Dan yang terakhir, balik lagi ke PowerPoint. Tadi sampai di sini. Nah, sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin baca lebih detail, ya ini ada papernya, bisa diunduh di lamannya. Ini linknya. Nah, akan tetapi saya juga paham bahwa mungkin tidak semua punya akses, sehingga universitas saya di sini dia kasih akses, tapi untuk ke preprint edition gitu ya. Nah, preprint editionnya bisa dicek di laman University of Agder gitu, diketik saja UIA, lalu judulnya gitu, nanti biasanya dia akan mendirect ke sini, lalu ada URL-nya bisa diunduh ini papernya, yang versi preprint gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup kesempatan pada kali ini dengan quote yang menurut saya sangat bagus berkaitan dengan SLR dari Massaro et al. 2016. Developing knowledge requires connecting new research with the past. In this period of scholarly discovery, therefore, literature reviews contribute to developing research paths and questions by providing a foundation on which to build on prior discoveries. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sekali Bu Ona atas pemaparannya. Sangat menginspirasi, juga sangat memberikan pencerahan kepada saya pribadi dan saya yakin juga kepada Bapak Ibu hadirin di sini. Baik, Bu Ona, selanjutnya kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya sudah bisa melihat di kolom chat juga sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada Bapak Haryadi. Ingin menyampaikan langsung pertanyaannya, Bapak? Baik. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ana. Terima kasih sekali paparannya. Jadi membantu semakin berusaha memahami lah apa itu systematic literature review. Jadi kalau tadi saya sempat Ibu merujuk ke artikelnya Dontu ya 2021, ternyata bahwa ada 3 kategori ya Bu ya. Yang pertama bibliometric analysis, yang kedua meta analysis, dan yang terakhir SLR. Pertanyaan saya yang pertama Bu Ana, jadi sebenarnya kalau kita lihat SLR sebenarnya berdasarkan bagan yang disampaikan Dontu itu murni kualitatif ya Bu Ana ya. Datanya berasal dari data database online. Dan tapi ada juga yang menyarankan Bu Ana, data itu di samping data dari database online juga data dari referensi ya Bu ya, referensi yang ada di artikel yang kita baca. Meskipun tidak semuanya artikel kita harus sampaikan, Ibu tadi sudah menegaskan bahwa kita harus apa yang Anda tulis itu yang Anda yang kerjakan. Berarti
itu di protokolnya nanti di bawah ya Bu ya. Maksud saya kan di atas kan untuk data awalnya kan adalah database online, kemudian di protokolnya di bagian bawah baru kita melihat tambahan literatur yang bisa digabungkan sehingga kelihatan tidak terlalu sedikit misalkan. Karena kan di Dontu sendiri kan ada penegasan ya Bu ya di sana di artikelnya. Kalau only tens artinya 50 dan low 100 sampai 300 itu kalau memaksakan dengan bibliometric analysis itu overkill katanya Ibu ya. Itu lebih cocok di meta analisis dan SLR. Itu Bu. Kemudian yang kedua Bu, ini mungkin bisa diulang kembali Bu Ana, perbedaan coupling analisis dan co-citation. Tadi saya jadi penasaran Bu. Terima kasih Ibu Moderator waktunya. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Bu Ona, silakan. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Pertanyaannya sangat baik sekali. Mengenai jumlah literatur ya, betul kalau literaturnya itu di bawah 50, di bawah 100, di bawah 50, kalau pakai bibliometrik memang overkill dalam artian begini secara teknis itu kira-kira begini. Jadi kalau dipotret di Fosviewer misalnya itu nggak kelihatan tidak meriah, jadi agak jarang-jarang gitu karena literaturnya sedikit. Sehingga kalau sedikit memang sarannya tidak perlu pakai bibliometrik, nggak apa-apa, tetapi pakai content analysis biasa dengan pendekatan sistematik literatur review biasa tanpa menggunakan bantuan software bibliometrik. Memang idealnya kalau bisa di atas 100 gitu, biar tujuannya sih kalau menurut saya overkill dalam artian estetika penyajian di dalam paper jadi lebih bagus gitu, nggak jarang gitu ya. Itu sih. Tapi nah kalau saya kebetulan saya juga 140 saya potret dengan bibliometrik, tetapi juga saya bacain satu persatu itu paper 140 itu untuk content analysis gitu ya. Karena ya memang itu salah satu bagian dari research question saya gitu. Sehingga mau nggak mau harus saya baca ke 140 paper tersebut dan saya coding gitu. Codingannya itu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, apakah kalau systematic literature review tadi betul itu kualitatif ya. Kalau yang kuantitatif pakai meta analysis karena dia tapi nanti mungkin pembicaranya selanjutnya yang lebih pas gitu. Kenapa dia disebut dengan pendekatan kuantitatif. Nah, kalau yang SLR dia kualitatif karena itu tadi kita melakukan content analysis itu tadi secara kualitatif. Nah, bibliometrik itu gimana sih posisinya? Bibliometrik sebenarnya kuanti enggak, kuali enggak, tetapi kuantitatif itu dalam artian dia menggunakan rumus statistik, tetapi untuk memotret saja gitu. Tapi kan memotret saja nggak cukup gitu ya, tetapi harus kita synthesize qualitatively gitu. Makanya oleh sebab itu saya menggunakan dua gitu, saya merge bibliometrik dan systematic literature review. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, mohon maaf saya kok agak lupa ya tadi, agak ngeblank. Yang kedua, bibliometric coupling. Oh iya betul. Ya, tentang ini ya, jenis-jenisnya, jenis-jenis analisis bibliometrik. Mohon maaf Bu Ana, dan perbedaannya dengan co-citation ya tadi, co-citation. Ya, co-citation ya. Oke. Kalau boleh saya, ini kebetulan nggak saya masukkan di dalam slide, tetapi kalau boleh saya ambil dari slide yang lain ya. Sebentar, ini baru saya buka sedikit. Ini dia ada penjelasannya. Mungkin kalau dibantu dengan gambar bisa lebih enak gitu. Nah, ini dia. Nah, kira-kira bedanya begini. Kalau ini yang co-citation analysis. Kalau co-citation analysis, jadi yang di atas ini, yang A,
A dan B huruf besar ini adalah artikel yang mau kita review di dalam bibliographic dataset kita. Nah, yang dimaksud dengan co-citation analysis adalah jika referensi di dalam artikel ini itu dia bersama-sama digunakan di dalam suatu artikel. Nanti artikel yang lain dia juga punya referensi yang sama dengan artikel A. Misalnya artikel B di sini referensinya sama juga artikel A kecil dan B kecil. Nah, itu berarti artikel A dan B, artikel B itu dia memiliki hubungan yang dekat karena dia mereferensi sejumlah prior research yang sama gitu, sehingga diasumsikan atau logikanya adalah dia berada di dalam satu klaster yang sama. Itu co-citation. Nah, tujuannya adalah untuk memetakan riset-riset sebelumnya dan memetakan struktur intelektual. Nah, tetapi kalau bibliographic coupling, secara spesifik dia akan melihat apakah dua paper di dalam database kita itu dia menyitasi satu paper yang sama gitu. Jadi dia coupling gitu ya namanya. Dua bibliografi menyitasi satu paper yang sama. Tujuannya lebih kepada to map a current research front and future research direction. Kalau Bapak Ibu mau atau Pak Haryadi secara spesifik mau cek lagi bisa lihat di papernya Zubik and Carter 2015 atau Vogel and Gattel 2003. Ini saya tulis dalam chatbox. Kira-kira begitu perbedaannya, Bapak. Baik, terima kasih Bu Ona atas jawabannya. Kemudian ada beberapa pertanyaan Bu Ona selanjutnya, bisa dilihat di kolom chat juga. Beberapa peserta menanyakan apakah Bu Ona berkenan share slides-nya. Jika iya, mungkin bisa di-share juga Bu di kolom chat. Kemudian mohon maaf apanya? Slide PPT-nya Bu. Oh, PPT. slide. Ya, Okay. PPT. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan, mungkin saya sebutkan salah satu. Misalnya, apakah terkait dengan database-nya, Bu, apakah bisa menggabungkan lebih dari satu database, misalnya sampai 3, kemudian jika tidak berlangganan Scopus, apakah bisa misalnya generate metadata melalui publish or perish? Ya, terima kasih Bu Evon. Yang pertama mengenai joint database ya. Kalau mau menggunakan bantuan bibliometrik software, memang joint database agak sulit gitu. Makanya di paper saya, karena saya pakai teknik bibliometrik, saya hanya pakai satu database Web of Science dengan argumentasi gitu ya. Jadi memang si software bibliometriknya itu dia hanya bisa membaca dari satu database yang sama. Gitu. Jadi kalau Web of Science ya Web of Science saja, Scopus ya Scopus saja. Tapi kalau di merge itu dia nggak bisa baca, kecuali nanti mau ditampilkan dua potret yang berbeda. Tapi kalau mau ditampilkan dua potret yang berbeda kan jadinya mirip-mirip. Jadi lebih baik dipilih aja salah satu. Nah tetapi kalau tidak pakai software bibliometrik, jadi hanya systematic literature review dengan content analysis secara manual, saya kira bisa. Kalau mau tentu saja sangat bisa lah di merge gitu kan, dan justru itu mungkin juga jadi salah satu robustness kriteria bahwa kita sudah mengcover dua database populer di field business and management gitu. Begitu untuk database. Lalu kalau untuk sumbernya, apakah bisa dari sumber yang lain? Publish and perish bisa sebenarnya, tetapi lagi-lagi saya belum pernah, itu satu, jadi saya harus disclaimer. Lalu yang kedua, di publish and perish dia tidak biasa, kalau nggak salah dia nggak mengikutkan referensi dari paper yang mau kita review, sehingga nanti kalau mau co-citation atau mungkin mau bibliographic coupling, dia nggak bisa, jadi dia hanya sebatas misalnya citation, atau kalau mau co-citation mungkin nggak bisa tematiknya, tapi lebih kepada institusinya, jadi yang informasi-informasi di luar tematiknya gitu, jadi misalnya institusinya, autornya gitu, atau jurnalnya, atau country-nya, tetapi tidak bisa temanya gitu. Mungkin kekurangannya di situ gitu. Memang saya tahu bahwa
kesulitan database ini juga jadi salah satu kesulitan yang agak besar gitu ya kalau di Indonesia gitu sih. Begitu Bu Hevon. Baik, terima kasih sekali Bu Ona atas jawabannya. Kemudian saya menggabungkan beberapa pertanyaan. Selanjutnya seperti ini Bu pertanyaannya. Dari 2 pertanyaan bisa digabung. Kita sudah melakukan SLR, Systematic Literature Review. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menganalisis research gap-nya dan bagaimana misalnya dari gambar tadi ya ada klasternya, bagaimana kita bisa memprediksikan future research-nya Bu. Karena kan itu yang ada itu saat ini adalah in the past ya atau current research direction. Nah, bagaimana untuk kemudian bisa memprediksikan apa istilahnya future research direction-nya Bu Ona. Makasih Bu. Iya, terima kasih Bu Hevon. Itu memang pertanyaan yang sampai sekarang saya sendiri juga struggling ya menjawabnya karena tentu saja nggak bisa langsung ketemu untuk memprediksi future research direction-nya karena lagi-lagi butuh pengetahuan akumulatif knowledge-nya si author sehingga dia bisa memprediksi future research direction, tapi sebelum itu mungkin mengidentifikasi gap ya. Nah, salah satu cara untuk mengidentifikasi gap yang saya lakukan di paper saya itu masih sangat umum sebenarnya. Tetapi cara yang paling mudah adalah kita melihat paper-paper yang terbit misalnya kita mau mereview paper sampai dengan 2022. Nah, kita lihat paper yang terbit di 2021 dan 2022 itu ngomongin apa aja sih tema-tema baru gitu. Tema-tema barunya bicara tentang apa saja gitu ya. Itu bisa jadi salah satu cara untuk mengidentifikasi pertanyaan ke depan gitu. Nah, kalau mengidentifikasi pertanyaan ke depan kan melihat tema-tema baru yang diangkat di topik paper-paper yang baru ya. Nah, kalau barunya itu kalau bisa ya 1 tahun terakhir, karena kalau 5 tahun terakhir itu sebenarnya udah nggak baru lagi gitu, karena bahkan saya melihat paper saya sendiri, meskipun dia tahunnya 2022, tetapi dia publish-nya sebenarnya 2021 dan accepted-nya di awal 2021, itu buat saya udah nggak baru lagi gitu di teknik analisisnya maupun cara menyintesisnya dan lain sebagainya gitu. Makanya tadi saya memberikan contoh paper-paper yang lain yang muncul di 2022 yang lebih baru gitu. Jadi itu ya salah satu cara yang bisa dipakai. Nah, thematic analysis itu bisa di-trigger kalau dari Vosviewer tadi ada yang namanya bibliographic coupling, kita pakai bukan dokumen tapi keywords misalnya begitu. Itu bisa pakai keywords. Mungkin saya harus coba saya share sedikit boleh? Masih ada waktu kan? Masih Bu, silakan Bu. Masih. Saya share sedikit ya di sebentar. Vosviewer. Nah, ini dia. Salah satu yang bisa membantu, nah misalnya ini. Oh ya, ini co-citation analysis. Oh bukan, maaf. Citation. Oh, di co-occurrence, maaf. Nah, di co-occurrence ini dia spesifik menganalisis keywords gitu ya. Misalnya kita mau ambil author keywords, lalu kita potret di sini. Kita ambil threshold-nya yang paling kecil, misalnya number of occurrence of keyword 2 gitu ya, misalnya 2, lalu next, finish. Nah, ini adalah keywords yang digunakan oleh author gitu di dalam dataset literatur kita. Nah, kita mau tahu keywords baru apa saja sih yang bisa dipakai. Nah, kita bisa pakai di sini overlay visualization. Nah, di sini keywords yang baru diperlihatkan dengan warna yang kuning gitu ya, kuning-kuning. Nah, yang kuning-kuning ini adalah keywords yang baru yang bisa menjadi semacam hint begitu atau semacam trigger bagaimana kita bisa menyintesis atau mempropose riset-riset yang selanjutnya. Ini bisa dipakai juga. Salah satu cara seperti ini misalnya. Nah, cara yang lain
yang bisa kita pakai adalah tadi ya, melihat paper-paper yang terbaru, kalau ini dari keywords-nya, atau paper-paper baru yang muncul. Di situ si paper itu ngomongin apa saja, lalu biasanya di paper itu di akhir-akhir kan ada semacam recommendation for future research, misalnya begitu. Nah, recommendation for future research itu bisa kita baca, lalu mungkin kita bisa pikirkan juga, gitu. Kita bisa pikirkan juga apakah ini worth for future research atau tidak. Itu juga salah satu cara lain yang bisa kita gunakan, gitu. Nah, kalau di paper saya kebetulan bicara tentang auditor-client relationship, salah satu yang saya propose adalah berkaitan dengan pola komunikasi antara auditor dengan klien pada saat auditnya itu dilakukan secara virtual, misalnya begitu. Karena sudah ada paper yang berkaitan dengan komunikasi auditor dengan klien, tapi konteksnya masih di konteks yang tradisional, audit yang tradisional. Nah, sementara ini juga kebetulan pas karena COVID kemarin itu kan interaksinya jadi virtual seperti ini ya. Apakah ada pengaruhnya terhadap proses audit? Apakah ada pengaruhnya terhadap kualitas komunikasi auditor dengan klien? Apakah ada pengaruhnya terhadap judgment auditor misalnya? Nah, itu hal-hal yang bisa kita pikirkan dari situ gitu sih. Kira-kira begitu, tapi detailnya mungkin saya nggak bisa exactly menjawab. Baik, terima kasih sekali Bu Ana atas jawabannya. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir, tadi sudah sedikit banyak Bu Ana tadi sudah menjawab dengan tadi yang keywords, tentang seberapa luas keywords sehingga tidak perlu saya ulang. Pertanyaan terakhir, sepertinya tadi ini juga sudah dibahas bahwa kriteria citation, high citation, apakah juga disamakan bagi yang paper baru terbit? Dan terakhir, pertimbangan apa saja atau bagaimana menentukan tentang waktu artikel yang dipakai, Bu? Ya, terima kasih. Jadi kriteria citation, ya mungkin perlu dipertimbangkan juga ya, bagaimana paper-paper yang baru terbit itu perlu tidak dimasukkan di dalam proses review. Kalau dirasa memang perlu, sekali lagi kembali ke judgment-nya masing-masing author. Kalau dirasa memang perlu, mungkin kriterianya bukan dari jumlah citasi, mungkin kriterianya bisa dari ranking paper tersebut, maksudnya ranking jurnal paper tersebut dipublikasi. Asumsinya misalnya kalau paper itu publish di jurnal yang misalnya kualifikasinya Q1 di Scopus atau di ABS rank gitu, dia jurnal di level 3, 4, 2 gitu misalnya, itu juga bisa. Jadi membuat kriteria itu lagi-lagi nggak harus rigid citasi, tapi contoh yang tadi kebetulan citasi, tapi ada alternatif yang lain yang bisa dipakai juga bisa gitu, misalnya kualitas dari jurnal tempat paper itu publish. Itu yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, mohon diulangi Bu Hevon. Rentang waktunya, Bu. Rentang waktu ya, betul. Rentang waktu juga itu diskresinya author gitu ya. Tentu saja kalau topik-topiknya cukup baru, kontemporer, ya kita secara natural mungkin papernya juga baru publish baru-baru saja. Misalnya blockchain itu kalau dicari di 2010 mungkin belum ada, mungkin baru 2-5 tahun terakhir. Jadi itu sudah terseleksi sendiri dari database. Tapi kalau kebetulan kalau topik saya itu topik lama gitu ya. Auditor client relationship. Jadi mau nggak mau saya harus cari sampai dengan paper paling pertama terbit di dalam database Web of Science. Itu kalau saya. Nah, tapi sekali lagi itu justifikasinya juga ada sendiri gitu di dalam paper. Tapi bisa juga nggak harus semua. Bisa juga misalnya beberapa tahun terakhir dengan alasan misalnya reviewnya sudah ada review paper yang cukup komprehensif sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi yang setelah 10 tahun itu tidak ada lagi, sementara perkembangan di 10 tahun terakhir mungkin berbeda karena bla 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 bla. Saya nggak tahu apa alasannya. Nah, itu juga bisa justifikasi untuk memilih time span berapa lama literatur itu bisa direview.
Baik, terima kasih sekali Bu Ona atas jawabannya untuk semua pertanyaan. Baik, kalau begitu mungkin mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak bisa menjawab secara maksimal. Mudah-mudahan tadi sudah cukup menjawab dengan jawaban dari Bu Ona. Terima kasih sekali Bu Ona atas kesediaannya untuk berbagi dan sharing dengan kita semua di sini. Saya pribadi merasakan banyak sekali ya manfaatnya apa yang sudah disampaikan Bu Ona. Saya belajar banyak. Kemudian mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah ya untuk Bu Ona khususnya dan kita semua di sini. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya melihat ada beberapa wajah-wajah familiar. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah berkenan mengikuti sampai akhir acara selesai. Terima kasih sekali juga saya sampaikan kepada Bu Ona dan panitia. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan Bu Ona hari ini untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.